Kelompok 9 akan membahas modal ventural dan koperasi. Kenalkan, nama saya Dewa Nyawana Gantara, NIM 20103143. Perkenalkan, saya dari Arya Putra dengan NIM 201035. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modal ventural, yang dimana terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah pengertian modal ventural, yang kedua adalah manfaat modal ventural, yang ketiga jenis-jenis modal ventural, dan yang terakhir adalah contoh modal ventural. Pengertian modal ventural menurut pasal 1 angka 1 Peraturan OJK nomor 34 POJK 05 tahun 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventural. Pengertian usaha modal ventural adalah usaha pembiayaan berupa pemberian modal atau pembiayaan dalam jangka waktu tertentu untuk mengembangkan sebuah usaha. Modal ventural atau venture capital adalah bentuk pembiayaan yang disediakan oleh investor yang berorientasi jangka panjang dan berpengalaman untuk membantu perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Dalam hal ini, investor modal ventural menyediakan dana untuk membantu perusahaan dalam pengembangan dan pertumbuhan bisnisnya. Sebagai imbalannya, investor tersebut akan memperoleh bagian kepemilikan dalam perusahaan penerima dana. Yang selanjutnya adalah manfaat modal ventural. Yang pertama adalah sumber pendanaan yang fleksibel. Modal ventural dapat menjadi sumber pendanaan yang fleksibel bagi perusahaan karena para investor tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam pengembangan bisnis. Yang kedua, memperkuat modal. Dalam modal ventural, para investor akan memperoleh saham di perusahaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis yang dapat membantu memperkuat modal perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sumber daya tambahan dan menjalankan bisnis dengan lebih efektif. Yang ketiga, memperluas jaringan. Dalam modal ventural, para investor yang biasanya merupakan perusahaan atau individu dengan pengalaman dan koneksi di industri tertentu dapat membantu memperluas jaringan bisnis perusahaan dan membuka peluang baru. Yang keempat dan yang terakhir, meminimalkan risiko. Salah satu manfaat terbesar dari modal ventural adalah bahwa para investor dilindungi dari tanggung jawab atas hutang dan kewajiban perusahaan. Dalam hal kegagalan bisnis, investor hanya akan kehilangan investasinya dan tidak akan bertanggung jawab atas hutang perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis modal ventural. Yang pertama, modal ventural langsung atau direct venture capital. Dalam model ini, modal ventural diberikan langsung oleh perusahaan modal ventural kepada perusahaan yang membutuhkan. Perusahaan modal ventural kemudian mendapat saham atau bagian kepemilikan dalam perusahaan penerima dana. Yang kedua, modal ventural independen. Dalam model ini, modal ventural disediakan oleh perusahaan modal ventural independen yang membeli saham atau bagian kepemilikan dalam perusahaan yang sedang berkembang. Perusahaan modal ventural kemudian membantu perusahaan penerima dana dalam hal strategi bisnis, pengembangan produk, dan pemasaran. Yang ketiga, modal ventural korporasi. Dalam model ini, modal ventural disediakan oleh perusahaan korporasi yang ingin berinvestasi di perusahaan lain yang berkaitan dengan bisnis utamanya. Perusahaan korporasi biasanya membeli saham atau bagian kepemilikan dalam perusahaan penerima dana dan membantu perusahaan penerima dalam hal pengembangan produk, pemasaran, dan strategi bisnis. Yang keempat, modal ventural kemitraan. Dalam model ini, modal ventural disediakan oleh kemitraan modal ventural yang terdiri dari beberapa investor. Setiap investor memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan penerimaan dana dan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir adalah contoh perusahaan yang mendapatkan modal ventural. Yang pertama adalah Tokopedia, mendapatkan investasi dari SoftBank, Sequoia Capital, dan Alibaba Group. Yang kedua adalah Gojek, mendapatkan investasi dari Google, Tencent, dan Warburg Pincus. Yang ketiga adalah Traveloka, mendapatkan investasi dari Expedia, Billhouse Capital Group, dan Sequoia Capital. Yang terakhir yang keempat adalah Bukalapak, mendapatkan investasi dari MT Group, 500 Startup, dan Gopi Partners. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke. Koperasi. Dan di topik koperasi ini ada 4 pembahasan ya. Yang pertama ada pengertian koperasi, yang kedua ada fungsi dan peran koperasi, yang ketiga ada manfaat koperasi, dan yang keempat ada
Jenis-jenis koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi singkatan dari kata ko dan operasi. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang badan hukum koperasi yang merupakan tatanan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya melalui pembentukan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi utama: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Manfaat koperasi. Yang pertama, manfaat koperasi bagi anggota. Yang kedua, ada manfaat koperasi bagi pelaku usaha. Yang ketiga, ada manfaat koperasi bagi kehidupan masyarakat luas. Manfaat koperasi bagi anggota yaitu memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi anggota. Yang kedua, ada koperasi minimal harus memberikan kemudahan bagi anggota untuk menikmati fasilitas yang disediakan. Yang ketiga, sarana mengembangkan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang keempat, untuk merencanakan pengeluaran bagi anggotanya sehingga kualitas hidup meningkat. Yang kelima, meningkatkan kerjasama berorganisasi dan karakter baik lainnya bagi anggota. Manfaat koperasi bagi pelaku usaha yaitu yang pertama ada memberikan akses untuk mendapatkan modal usaha. Yang kedua, pelaku usaha di Indonesia memiliki beberapa akses dan pilihan untuk memperoleh modal bagi usahanya. Contohnya seperti dari Bank Kreditan Rakyat atau BPR. Namun sebenarnya akses ini lebih mudah didapatkan melalui jalur koperasi dengan berbagai syarat yang diajukan pihak perbankan. Tentu berbeda dengan koperasi yang syaratnya tidak banyak sehingga bisa memudahkan. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan perkembangan usaha agar kualitas produk dan manajemen UKM meningkat. Yang keempat, koperasi adalah prioritas lembaga perekonomian di Indonesia, maka banyak pelatihan tidak berbayar yang diadakan dari kerjasama koperasi dan lembaga pemerintah seperti pelatihan perizinan usaha, kehalalan, proses ekspor dan lain sebagainya. Ya, yang ini ada manfaat koperasi. Manfaat koperasi bagi masyarakat luas. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, dapat membantu dan memperkokoh tatanan perekonomian nasional. Yang ketiga, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa yang harus dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Yang keempat, maka dengan memberdayakan koperasi sama artinya dengan memberdayakan masyarakat, kemudian akhirnya dapat memberdayakan perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagi kepada anggotanya. Selain itu,
karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggota juga, maka harga barang cenderung lebih murah dan dari toko biasa. Yang kedua, koperasi produsen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya koperasi peternakan sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternakan menjual padu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Yang kelima, ada koperasi serba usaha. Beberapa koperasi ini menyediakan layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Oke, sekian dari presentasi kami. Linknya tadi sini. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau presentasi kami yang kurang bagus, mohon dimaafkan.